Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Eni selaku mentor dari kami, dan saya hormati kepala sekolah baik dari masing-masing mentor, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dan kemudian yang saya cintai dan saya banggakan teman-temanku peserta laporan hasil orientasi P3K angkatan 15, 16, dan 17. Di sini izinkan perkenalkan diri. Nama saya Miftahul Wahab sebagai moderator. Kemudian ada pemateri Ibu Uyun Mihrod Zanisa SPD. Kemudian ada notulis Ibu Novalin Pradipta SPD. Timer Ibu Ana Ristiati SPD, dan dokumentasi Ibu Wina Ratnawati Wijaya SPD. Izinkan saya di sini untuk memaparkan sedikit biodata tentang pemateri pada pagi hari ini. Untuk nama Ibu Uyun Mihrozan Nisa SPD, kemudian beliau lahir di Kota Magelang tanggal 11 November 1990, dan saat ini beliau mengajar di SMP Negeri 6 Ambarawa 1 Atap. Kemudian untuk hobi beliau adalah makan, dan satu lagi ukuran sepatu 37. Karena waktunya sudah mulai siang, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita saksikan penampilan materi dari Ibu Uyun Mihrozan Nisa SPD. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Bapak Miftahul Wahab yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Bu Eni yang terhormat Ibu Eni Riswanti MPD selaku mentor dari P3K. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan kepada yang kami hormati rekan-rekan P3K Pemerintah Kabupaten Semarang Angkatan 16 sampai 17. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai pemaparan dari laporan hasil orientasi P3K. Untuk data diri, seperti apa yang telah disampaikan Pak Wahab tadi, nama saya Uyun Mihrozan, kemudian saya lahir di Magelang pada tanggal 11 November tahun 1990, dan alamat saya di Dusun Jambu Kidul, Desa Jambu. Untuk unit kerja, saya berasal dari SMP 6 Ambarawa 1 Atap. Yang selanjutnya Bapak Ibu, visi misi Kabupaten Semarang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk Bupati dan Wakil Bupati Semarang, untuk Bupati beliau Bapak Haji Ngesti Nugraha SH MH, dan untuk Wakil Bupati Kabupaten Semarang adalah beliau Bapak Haji Basari ST MSI. Kemudian untuk visi yang beliau berdua usung adalah bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, mandiri atau disingkat berdikari. Kemudian dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bhinneka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka Tunggal Ika. Dari visi yang telah Bapak Ngesti dan juga Bapak Basari sampaikan, dijabarkan menjadi 7 misi. Untuk yang selanjutnya adalah saya sampaikan mengenai visi dan misi Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemudaan Kabupaten Semarang itu sekarang diampu beliau oleh Bapak Budi Rianto SPD MPD sebagai PLT. Untuk visinya adalah terwujudnya insan yang berkarakter dan kompetitif berdasarkan gotong royong. Dari visi yang telah ditetapkan oleh Disdikbudpora Kabupaten Semarang dijabarkan menjadi 5 visi. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari sekolah kami dan beberapa guru dari sekolah kami dengan visi terwujudnya generasi yang beriman, berakhlak mulia, inovatif, berwawasan lingkungan dan bermasyarakat. Dari visi yang sekolah tetapkan dijabarkan menjadi 6 misi.
Untuk yang selanjutnya adalah rencana hasil tahunan. Di sini saya mengambil 2 RHK yang telah diintervensi dari kepala sekolah. Yang pertama kaitannya dengan merencanakan pengelolaan pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP dengan indikator tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat KOSP. Untuk yang kedua, mohon maaf salah typo ya. Yang kedua adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan indikator adalah tingkat keterlaksanaan kegiatan pengembangan diri untuk mendukung kualitas pembelajaran. Dan di sini selanjutnya saya akan membacakan satu persatu dari RHK yang telah saya tetapkan. Kita fokus pada kegiatan nomor 7, 8, dan 9 kaitannya dengan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama dalam merencanakan pengelolaan pelaksanaan yang berkaitan dengan KOSP adalah menyusun modul ajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada modul ajar yang tersusun sesuai dengan KOSP. Yang ketiga, melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran. Dan output kegiatannya adalah terlaksananya pembelajaran berdasarkan modul ajar yang ada di KOSP sekolah. Untuk penerapannya Bapak Ibu, berkaitan dengan nilai berakhlak yang pertama, saya melaksanakan tugas dengan jujur selama melaksanakan pembelajaran. Untuk core value-nya adalah accountable. Yang kedua, saya melakukan diskusi bersama guru bahasa Inggris dalam memetakan CP dan ATP. Untuk ini core value-nya berakhlak adalah kolaboratif. Dan untuk yang ketiga adalah saya melakukan perbaikan dokumen yang direvisi oleh pimpinan saya. Yang ini kaitannya dengan orientasi pelayanan. Di sini untuk dokumen-dokumen modul ajar, targetnya adalah 6 modul selama 1 tahun atau 12 bulan. Untuk yang kedua Bapak Ibu, rencana hasil tahunan yang kedua kaitannya dengan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Untuk RHK yang saya ambil adalah terlaksananya pengembangan diri yang lamanya 30-80 jam dengan baik. Untuk kegiatannya yang pertama, melakukan koordinasi dengan atasan. Yang kedua, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan pengembangan diri pada atasan. Jadi tidak stuck saja ketika kita mengikuti seminar dan lain sebagainya hanya untuk kita sendiri, tidak, karena kita meminta izin kepada atasan. Kemudian nanti pada akhirnya kita juga menyampaikan apa hasil dari seminar yang kita ikuti. Dan kemudian untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama kaitannya dengan berorientasi pelayanan. Saya melakukan perbaikan diri tiada henti dengan cara mengikuti kegiatan pengembangan diri demi kemajuan pembelajaran. Dalam kaitannya ini, bisa orientasi pelayanan adalah untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Dalam kaitannya ini, ketika kita mengikuti seminar dan lain sebagainya, kita bukan hanya mengembangkan diri kita sendiri, namun kita memberikan pelayanan kepada peserta didik agar peserta didik kualitas pembelajaran juga dapat meningkat. Kemudian yang kedua, penerapan untuk nilai-nilai berakhlak adalah saya mengikuti kegiatan pengembangan diri demi meningkatnya kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sekarang dengan era yang seperti ini berbeda dengan era kita ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang sudah ada Gen Z dan lain sebagainya. Itu juga sebagai seorang guru wajib untuk mengupgrade ilmu yang kita punya untuk dapat meningkatkan kembali lagi kualitas pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya kita sendiri, juga untuk peserta didik dan juga untuk sekolah. Nah Bapak Ibu, ini merupakan akhir dari presentasi saya seminar ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Uyun Mirosunisa. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab dan saya buka untuk 2 penanya. Monggo kepada penanya yang pertama. Core value berakhlak ada 7. Saya juga sudah menyimak apa yang disampaikan Bu I tadi, khususnya untuk RHK pertama tentang KOSP, apakah hanya 3 yang masuk ke penerapannya? Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab sekalian pertanyaannya, Ge. Untuk kaitannya dengan
RHK yang telah saya sampaikan di depan, memang core value berakhlak yang saya sampaikan hanya 3 saja Pak Nawi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam satu RHK, khususnya KOSP, akan memuat dari 7 core value berakhlak. Jadi yang saya sampaikan memang yang saya jabarkan di depan hanya 3, namun memang penjabarannya bisa mencakup dari ketujuh core value berakhlak. Begitu Bapak Aslani? Oke, selanjutnya untuk penanya yang kedua, silakan. Jadi Bapak Ibu, izin untuk bertanya. Tadi dalam RHK dipaparkan ada target 6 sertifikat. Mengapa hanya 6 begitu kalau boleh tahu Bu Uyun? Oke, terima kasih. Fauzia, mohon izin Bu Eni untuk saya menyampaikan jawaban dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Siti Nur Fauzia. Kaitannya dengan target saya 6 sertifikat, memang saya rencanakan hanya 6 saja, karena dalam 1 tahun itu ambillah 12 bulan. Kemudian dalam 12 bulan itu saya rencanakan 2 bulan sekali saya akan melaksanakan pengembangan diri. Karena pengembangan diri itu kaitannya dengan seminar atau mungkin MOOC, Zoom dan lain sebagainya dari Kemendikbudristek Dikti, kemudian yang lain-lain. Itu akan memakan waktu bukan hanya 1 minggu saja, akan tetapi prosesnya adalah kita mulai dari belajar terlebih dahulu, kemudian kita ada Zoom dan lain sebagainya. Ada beberapa pelatihan-pelatihan MOOC yang jangka waktunya itu belajarnya 1 bulan. Kemudian kalau saya menargetkan lebih dari 6 sertifikat yang saya dapatkan, saya takutnya saya sendiri kurang untuk bisa mencapai target tersebut. Jadi sudah saya rencanakan hanya 6 saja, jadi setiap 2 bulan sekali saya akan mengikuti seminar, MOOC dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh berbagai macam pihak. Jadi yang saya rencanakan itu sesuai dengan apa yang kemampuan saya begitu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanggapan dari mentor kepada Ibu Eni. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yun. Selamat ya Bu Yun, sudah sukses melaksanakan seminar, sudah menyusun laporan, meskipun nanti laporannya masih harus ada yang diperbaiki. Bapak Ibu, secara keseluruhan penampilan Bu Uyun hari ini luar biasa, tidak tampak deg-degan, tapi hanya satu yang harus diperbaiki, perlambat. Jangan terkesan dikejar-kejar waktu, tidak ada yang oyak-oyak. Meskipun timekeepernya hati-hati ngasih kode, tapi nanti harus belajar bagaimana bicara pelan-pelan. Jangan seperti saya juga begitu sebenarnya. Itu. Kemudian yang kedua masih sama, ejaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu meskipun bukan guru bahasa Indonesia, tapi ketika penyusunan laporan, karena Bapak Ibu itu ASN, Bapak Ibu harus punya kompetensi paling tidak dalam ejaan yang dasarnya. Kapan huruf kapital, kapan dipenggal, itu Bapak Ibu harus menguasai meskipun bukan guru bahasa Indonesia. Kemudian ini tadi, Bapak Ibu jika melaksanakan suatu HP-nya di silent ya. Bu Yun sih tidak, tapi tadi ada sempat suara masuk. Monggo semuanya di silent agar tidak ada suara bocor atau suara masuk. Tampilan PPT sudah luar biasa bagus, tapi bukan lagi. Bapak Ibu kalau PPT bentuknya tabel seperti tadi bisa diubah ke dalam bentuk poin-poinnya saja. Jadi mana yang tidak ingin disampaikan, Bu Yun bisa menyembunyikan atau tidak menampilkan. Jadi misalnya target saya sekian persen sebenarnya tidak ditampilkan, tapi bisa diucapkan saja. Jadi tidak berbentuk tabel yang banyak. Itu saja Bapak Ibu, tanggapan dari saya keseluruhan sudah luar biasa. Penguasaan materi oke, penampilan oke, makalah juga oke, komunikasi hanya tadi satu simpulannya diperlambat sedikit. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan, monggo diperbaiki. Setelah ini pesan saya, laksanakan sebaik-baik mungkin Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Core value-nya berakhlak, monggo diterapkan tidak hanya ketika seminar saja, tapi nanti benar-benar dilaksanakan. Itu ya, tadi juga sudah masuk core value-nya berakhlak. Tadi betul meskipun 3 itu hanya disampaikan 3 yang sesuai, karena RHK-nya hanya 3 Pak.
Jadi nanti kalau RHK-nya banyak, ya semakin banyak core value-nya yang diimplementasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.